yang ada di. Oke, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ini kok saya juga ada masalah ya di virtual background gitu ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, teman-teman semua, oke, teman-teman semua. Jadi kita mulai saja perkuliahan awal ini, begitu ya. Jadi di kontrak perkuliahan dulu teman-teman. Kalau untuk perkenalan singkat saja, mungkin ini beberapa profil saya. Singkat saja bisa di ini kan sama teman-teman. Saya mau menyampaikan kaitannya dengan fungsi saya ke depan di dalam perkuliahan ini. Saya akan lebih banyak menjalankan fungsi sebagai fasilitator bagi teman-teman. Ini sesuai dengan arahan dari Dikti, begitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi pembimbing, mentor, dan fasilitator bagi mahasiswa. Fasilitator itu apa? Fasilitator itu beda dengan trainer, begitu ya, teman-teman. Kalau fasilitator, insya Allah saya akan membantu teman-teman kita belajar bersama, gitu ya, terkait dengan mata kuliah yang kita pelajari, gitu ya. Dalam hal ini adalah project management. Insya Allah sesuai dengan profil yang tadi saya tampilkan secara singkat, saya akan share semua pengalaman saya, baik pernah pengalaman sebagai business manager di Koperasi Telkomsel, bahkan sampai sekarang juga bagaimana mengelola beberapa proyek bidang IT, begitu ya. Terbuka bagi teman-teman semua ketika memang nanti ada bahan-bahan, ada sesuatu yang perlu didiskusikan, bebas saja ya teman-teman ya. Oke, saya berharap nanti kita saling ngingetin ya. Tadi Mas Zaki ya yang ngingetin saya ya, Mas. Ya kita upayakan untuk tepat waktu gitu ya. Aktif untuk berpendapat teman-teman, jangan takut. Pada dasarnya kita sama-sama saling belajar begitu ya. Saya memang beberapa kali handle project, tapi sampai sekarang pun juga masih terus belajar. Karena kita online, ya saya berharap sih open kamera sehingga bisa sekalian perkenalan gitu ya, tahu wajahnya teman-teman gitu ya. Dan sebisa mungkin saya sarankan kalaupun online tetap pakai laptop ya teman-teman, sehingga nanti tidak ada kesulitan ketika kita perlu collab begitu ya, mau pakai Jamboard, Padlet atau Mentimeter atau apapun, nanti bisa kita optimalkan ke sana gitu kan, atau Google Sheet gitu ya. Oke, capaian pembelajaran mata kuliah, targetnya teman-teman semua, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan proposal penawaran manajemen proyek bidang TIK, gitu kan? Sehingga di sini tahapannya gimana sih gitu ya untuk mempelajari ini semua sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Ya kita akan mempelajari tentang bagaimana menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi proyek. Ya. Mulai dari manajemen sumber daya proyek, manajemen SDM proyek, manajemen ruang lingkup proyek, manajemen komunikasi proyek, manajemen procurement proyek, walaupun sebetulnya kalau di dunia IT procurement ini jarang sih sebetulnya aktivitinya ya. Selama saya mengerjakan proyek-proyek bidang IT, ya mungkin karena belum begitu besar ya nilainya, ya masih ratusan kalaupun miliar nggak terlalu banyak begitu ya. Tapi ini perlu saya sampaikan ke teman-teman semua karena ya memang bicara manajemen proyek ya ini juga yang perlu dipahami gitu ya. Terus kita akan belajar bagaimana manajemen risiko di dalam proyek. Kita akan sharing-sharing di sana bagaimana menyusun work breakdown structure dan time management dalam proyek, termasuk di dalamnya nanti mudah-mudahan waktunya cukup.
gitu ya. Kita akan belajar bagaimana anggaran project gitu ya. Termasuk misalkan di sana saya sengaja beri dan lain-lain, misalkan nanti kalau memang dibutuhkan untuk sharing-sharing terkait dengan bagaimana menyusun kerangka acuan kerja, bagaimana menyusun RAB gitu ya, bagaimana alur tender sebuah proyek, nanti kita bisa sharing-sharing di sana, mau prakualifikasi, pasca kualifikasi dan sebagainya lah. Walaupun saya mungkin peraturan terakhir kurang begitu mengikutin ya, karena sekarang proyek-proyek saya juga udah di-handle sama teman-teman juga gitu. Oke, untuk kuis, insya Allah nanti akan dilakukan sewaktu-waktu, tergantung kebutuhan gitu ya. Tugas dan kuis 30% ini saya tulis minimal, jadi nanti bisa aja bertambah sesuai dengan load dari tugas itu sendiri, kesesuaian dari tugas itu sendiri. Ada UTS, ada UAS ya teman-teman semua. Jadi saya harapkan ini semua bisa diikutin. Gitu ya. Oke, saya masuk ke materi ini, teman-teman. Aduh. Oke, kelihatan, teman-teman? Iya, Pak. Kelihatan ya? Oke. Oke, baik. Teman-teman semua, kita mulai dari apa itu manajemen, begitu ya? Karena kita akan belajar manajemen project, gitu ya. Pertama, teman-teman, manajemen sebagai ilmu adalah sesuatu yang dapat dipelajari secara sistematis, gitu kan? Untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sehingga dengan dasar manajemen sebagai ilmu, maka sebetulnya seorang manajer itu dapat diciptakan, bisa dipelajari oleh semua orang. Selama orang itu punya growth mindset. Orang itu sudah tidak merasa dirinya tidak mampu, gitu kan? Kalau memang selama ini sudah pernah, karena ini kelas karyawan ya, sudah pernah mengerjakan proyek, ya ayo kita sharing-sharing saja, gitu kan? Tapi kalau ternyata teman-teman juga ada yang belum pernah mengerjakan proyek atau mengelola sebuah proyek, ya nggak apa-apa, kita belajar bersama, gitu ya. Kalau saya alhamdulillahnya selama jadi bisnis manajer di Koperasi Telkomsel, selama mengelola perusahaan, saya menjalankan ini semua. Makanya saya yakin memang manajemen itu bisa dipelajari, teman-teman ya. Manajemen sebagai seni, kemampuan untuk mengintegrasikan pandangan hidup, keterampilan komunikasi, dan kemampuan teknis, sehingga dengan dasar ini manajer bisa dibuat. Atau sebetulnya manajemen adalah seni melakukan pekerjaan melalui orang lain. Jadi, ketika kita nanti mengelola sebuah proyek, akan membutuhkan keilmuan tentang manajemen proyek ketika memang di dalam operationnya itu melibatkan orang lain. Kalau sendirian, sebetulnya ya tetap ada sih fungsional dari manajemen project, tapi tidak secara menyeluruh dari manajemen project itu sendiri. Manajemen sebagai proses, teman-teman semua, manajemen sebagai proses, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, di dalam manajemen sebagai proses, ya di sana mulai dari planning, organizing, executing, controlling, begitu ya, yang perlu kita persiapkan. Kenapa manajemen dibutuhkan, teman-teman semua? Untuk menyusun tujuan dan bagaimana cara menggapai tujuan tersebut, planning, organizing, executing, controlling. Jadi, ketika kita berfungsi sebagai manajer project atau kita mau menerapkan sebuah manajemen, maka kita harus bisa mengarahkan tim,
kita bisa menentukan tujuan kita mau kemana, gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan di dalam proses menentukan tujuan itu, kita bisa mengoptimalkan masukan-masukan dari semua anggota tim. Ya, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Itulah kenapa manajemen dibutuhkan. Misalkan, teman-teman semua, keuangan sama pemasaran itu biasanya sering bertolak belakang, gitu ya. Keuangan itu fungsinya untuk ngerem, gitu ya. Pemasaran itu bagaimana untuk ngegas. Apakah rem itu berfungsi untuk memperlambat mobil? Tidak. Bahkan sebetulnya dengan adanya rem, kita berani ngegas. Gitu ya. Kalau kita nyetir mobil ya. Kalau kita tahu rem kita nggak berfungsi atau fungsinya nggak maksimal, maka kita tidak akan berani ngebut. Saling bertentangan di sini bukan berarti negatif. Saling bertentangan di sini fungsinya adalah sama-sama menggapai tujuan organisasi, kan begitu. Nah, di sisi lain, yang ketiga adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional, karena dalam manajemen pasti ada ukuran kinerja. Jadi, ukuran kinerja dalam hal apa? Kalau di dalam proyek, biasanya yang utama kan ada 3 ya. Quality, atau kualitas, terus mutu begitu ya, kualitas sama ini ya, waktu sama uang, anggaran, gitu ya. Di dalam proyek biasanya 3 hal itu yang paling utama. Kalau mau kualitasnya bagus, mutunya bagus, maka harganya mahal. Gitu. Pengen apa namanya ya, waktunya cepat begitu ya, ya harganya juga akan berbeda dengan waktunya yang lama begitu ya, teman-teman semua. Kerangka fungsi manajemen ini yang perlu diperhatikan teman-teman semua. Sumber daya di dalam organisasi itu ada man, money, material, method, market, machine. Gitu ya. Jadi ini bisa dieksplorasi sendiri teman-teman. Di sana ada sumber daya SDM, ada sumber daya modal atau keuangan, material begitu ya. Metode gitu ya, atau sumber daya pasar, mesin begitu ya. Dari sumber daya itu menjadi sebuah input. Ya kan? Nah, dari input ini masuk ke dalam proses. Di proses ini ada fungsi manajemen dan dipengaruhi oleh lingkungan, harapannya gitu kan, menghasilkan sebuah output yang efektif dan efisien. Nah, berarti bicara project nanti dihubungkan dengan konsep atau kerangka fungsi dari manajemen di sini. Manajemen berdasarkan fungsi, teman-teman semua. Ada manajemen produksi atau operasi. Ini yang harus dipahami. Yang kedua, ada manajemen keuangan. Biasanya produksi dan keuangan atau operasi dengan keuangan ini dipisah. Ada manajemen pemasaran. Gitu ya. Ada manajemen SDM. Pak, di dalam proyek apakah dibutuhkan manajemen pemasaran? Gitu ya. Ini pemasaran secara holistik, teman-teman. Konsepnya ya, bukan pemasaran sekedar berjualan. Karena kadang ketika kita mengerjakan sebuah proyek, fungsional dari sebuah manajer proyek kalau bisa menjalankan fungsi sebagai pemasaran di dalam manajemen komunikasi dengan stakeholder, bahkan itu bisa berfungsi untuk eksplorasi potensi dan peluang proyek baru.
Sehingga jiwa pemasaran itu harus dimiliki oleh seorang manajer, gitu ya, teman-teman. Kalau manajemen SDM pasti berhubungan dengan bagaimana mengelola SDM dari sebuah project, gitu ya. Oke. Parameter keberhasilan manajemen perusahaan atau project, gitu ya, teman-teman ya. Parameternya apa? Ini saya kasih perusahaan atau project karena ada beberapa poin yang project tidak seperti itu, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika beberapa case itu memperhatikan itu juga, gitu ya. Pertama kaitannya dengan break even point atau payback period atau NPV atau IRR. Ini memang seringnya berhubungan dengan perusahaan. Ini parameter keuangan nih, teman-teman. Ya. Pak, kalau project IT gimana? Bagaimana menghitung BEP-nya begitu ya? Ya kalau apa namanya ya, misalkan kita project software development begitu ya, bukan perhitungan untuk break even point ya, tapi paling tidak kita harus tahu HPP-nya berapa gitu ya, harga pokok penjualannya berapa, terus kita akan menghasilkan laba kotor berapa, itu kan harus tahu. Pak, apakah sampai menghitung NPV? Kalau cuma project 2 bulan, 3 bulan, nggak perlu lah bikin NPV, apalagi IRR. Tapi kalau projectnya tahunan, ini sangat dibutuhkan. Karena akan ada komparasi antara nilai manfaat mengerjakan sebuah project dari anggaran yang sudah kita taruh begitu di dalam project itu ketika nanti di akhir sebuah project. Apakah saya pernah melakukan analisa ini? Pernah, gitu ya. Karena proyeknya pada saat itu selama 1 tahun. Terus saya jelaskan, selama 1 tahun, ini kontraknya memang 1 tahun itu ada potensi untuk sampai diperpanjang menjadi 2 tahun, 3 tahun. Tapi perhitungan harus selesai di 1 tahun, Pak. Oke, ketika kita bikin investasi, gitu ya, diperhitungkan. Akhir tahun pertama misalkan proyek tidak dilanjutkan, bagaimana nilai ekonominya, nilai sisa dari aset yang sudah kita kita adakan, sudah dilakukan pengadaan untuk aset itu, begitu ya. Nilai sisa, nilai ekonominya itu berapa? Dihitung. NPV-nya gimana gitu, layak enggak? Gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau di project IT kan seringnya cuma 2 bulan, 3 bulan, bahkan saya paling lama project software development itu 6 bulan. Paling lama. Oke, return on investment, return on equity gitu ya, terhadap modal yang digunakan, return on asset, atau sebetulnya intinya adalah studi kelayakan project atau usaha gitu ya. Yang utamanya biasanya memunculkan bagaimana menyusun cash flow, bagaimana laba ruginya, bagaimana neracanya. Pak, apakah project harus menghasilkan laba? Ya, tidak bisa tidak, gitu ya. Tapi kalau emang dari kita sebagai seorang manajer project, terus punya proyeksi, Pak, ini rugi enggak apa-apa, tapi tahun depan ini dianggarkan sekian kali lipat. Silahkan kalau memang itu mau diambil. Gitu ya. Karena kalau saya pribadi pengalaman ada beberapa project yang sifatnya cash cow lah ya begitu ya. Jadi ya bukan sampai merugi sih, tapi labanya itu nggak layak lah secara perhitungan kelayakan itu gitu kan. Tapi kita tahu bahwa dengan ketika kita pegang ini maka nanti akan berkelanjutan begitu ya. Akan ada proyek-proyek tambahan, akan ada penambahan fitur. Di tahap awal biasanya ditawarkan dengan harga yang murah dulu. Itu bagian dari strategi, teman-teman. Manajemen komunikasi dalam proyek, bahasanya begitu kan. Oke, fungsi manajemen tadi pertama adalah planning. Apa itu planning? Menetapkan sasaran dan tujuan yang harus dicapai, menetapkan kebijakan pelaksanaannya seperti apa,
program yang akan dilakukan, time schedule, alokasi anggaran, alokasi sumber daya, ukuran kinerjanya apa, dan pengambilan keputusan. Makanya seorang manajer dengan fungsi perencanaan, dia harus visioner. Karena dia harus merancang sesuatu yang kemungkinan terjadi di masa depan. Yang kedua, organizing. Organizing berhubungan dengan bagaimana kita melakukan identifikasi, pengelompokan jenis pekerjaan, menyusun struktur organisasi, job description, serta kemampuan personel yang sesuai keahliannya, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab. Itu challenge tersendiri, teman-teman. Ketika kita mau menjalankan fungsi manajemen. Pak, saya mau kerjakan semua, berarti saya kerjakan sendiri semua. Itu tidak ada fungsi manajemen di sana. Untuk menggerakkan organisasi, pemimpin harus mampu mengarahkan organisasi dan menjalin komunikasi sehingga semua pihak bisa terlibat. Maka dari itu, di dalam organizing, fungsi organizing, maka orang yang ingin menjadi manajer project atau bisa menjalankan fungsi dari manajemen, maka dia harus punya kemampuan communication skill. Communication, bagaimana kita berkomunikasi dengan tim kita, dan juga bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan klien kita. Atau kalau kita di middle management, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan atasan kita. Bagaimana kita juga bisa berkomunikasi dengan bawahan kita. Ya? Fungsi manajemen selanjutnya adalah actuating. Apa itu actuating? Implementasi dari perencanaan, perbaikan perencanaan, memotivasi, komunikasi, kepemimpinan, gitu ya, konflik manajemen. Di sini apa? Menetapkan jadwal, program, alokasi biaya, serta alokasi sumber daya yang digunakan. Ini actuating ini krusial ya di dalam fungsi manajemen ya. Yang selanjutnya adalah controlling. Bagaimana kita bisa melakukan pengawasan meliputi supervisi, inspeksi, tindakan koreksi, evaluasi dan proyeksi serta continuous improvement. Gitu kan? Di sana ada kata-kata yang menarik, orang yang terlalu hati-hati dalam pengambilan keputusan sama jeleknya dengan orang yang selalu tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. Oke. Tingkatan kompetensi SDM, teman-teman semua. Ada conceptual skill, ada human skill, ada administrative skill, ada technical skill. Ini kalau nanti akan dihubungkan dengan hubungannya dengan manajemen ya. Jadi conceptual skill itu kemampuan untuk menyusun sebuah konsep, gitu ya. Human skill itu ada kaitannya dengan pengelolaan SDM. Administrative skill itu ada hubungannya dengan bagaimana kita mengelola sebuah administrasi, gitu ya. Technical skill itu biasanya ada hubungannya dengan production, ada hubungannya dengan business operation atau project operation, gitu ya. Maksudnya kalau software development, technical skill-nya seharusnya programmer dong, orang database dong, orang server dong, gitu ya. Ini bisa dimiliki oleh satu orang. Ya alhamdulillah. Sekarang bahkan udah mulai dipisah-pisah, ada orang front end, ada back end, ada UI UX kan begitu kan? Ada sistem analis. Peran
manager. Ada interpersonal rules. Sebagai tokoh, figur, seremonial, leader, penghubung. Ada informational rules untuk monitoring, menyampaikan informasi, dan decisional rules. Resources, allocation, disturbance handle, negosiator, entrepreneur, begitu ya. Karena apa teman-teman? Di tingkatan level manajemen, ini yang harus dipahami. Ada top manager, ada middle manager, ada lower manager, ada tenaga operasional. Nah, kita hubungkan dengan fungsi manajemen, teman-teman. Ini bukan berarti fungsi manajemen ini terus segala sesuatunya ini. Maksudnya ini yang paling dominan ya, teman-teman ya. Top manager paling dominnya adalah planning. Middle manager, organizing. Lower manager, controlling, gitu kan. Tenaga operasional, actuating, yang menjalankan. Kalau dihubungkan dengan skill yang dibutuhkan, communication skill itu paling tinggi gitu ya, human skill itu yang middle manager, administrative skill gitu ya untuk yang lower manager, technical skill itu operasional. Tidak bisa tidak, dia harus punya kemampuan teknis untuk menyelesaikan proyek itu. Interpersonal rules, informational rules, decisional rules, ini peran dari manajer. Antar fungsi ini secara matriks sebetulnya seperti ini, teman-teman. Maksudnya, semakin tinggi, maka fungsi planningnya semakin besar. Semakin ke bawah, fungsi apa namanya ya? Fungsi untuk teknikalnya, actuating-nya itu semakin besar. Begitu saja ya, teman-teman ya. Jadi makanya kalau nanti jadi business manager gitu ya atau project manager urusannya malah komunikasi dengan mitra, nemenin main golf, nemenin makan siang, kan kayak gitu. Nemenin naik sepeda, sepedaan maksudnya gitu ya. Kita capek Pak ngerjain, Bapak enak-enak aja cuman entertain namanya gitu ya. Nah, tapi itulah fungsinya emang. Jangan salah, dengan entertain itu nanti proses berita acara serah terima di dalam penyelesaian sebuah proyek itu menjadi lancar, bisa jadi. Oke, fungsi umum dari manajemen berarti semakin tinggi fungsi manajemen, maka fungsi administratifnya lebih tinggi, gitu kan? Semakin ke bawah itu untuk operating. Nah, sekarang masuk ke project. Nah, tadi kita udah belajar apa itu manajemen. Sekarang kita ke project. Project itu apa? Kegiatan untuk mengoptimalkan potensi dari beberapa sumber daya, manusia, material, peralatan, modal gitu ya, yang terhimpun dalam satu wadah organisasi sementara. Di dalam proyek biasanya organisasinya sementara. Untuk melakukan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan atau untuk mencapai sasaran dan tujuan. Oke, berarti kok mundur sih gitu ya. Kalau manajemen proyek, gitu kan, inputnya apa teman-teman? Berarti inputnya ya tujuan, sasaran, informasi, sumber daya tadi, kan begitu kan? Atau bisa ditambahkan menjadi input ruang lingkup pekerjaan dari sebuah proyek. Manajemen apa? Di prosesnya, planning, organizing, actuating, controlling. Outputnya apa? Tadi saya sempat memunculkan biaya, mutu, waktu. Pengen mutunya bagus, gitu ya. Ya, tinggal pilih mau biayanya yang tinggi atau waktunya yang lama. Misalnya kayak gitu ya. Termasuk
safety atau K3. K3 ini bisa ke keselamatan alat, bisa ke keselamatan tenaga kerja. Kalau tim proyeknya besar begitu ya, nanti akan apa namanya ya, banyak lagi parameter-parameternya. Oke, aspek dalam manajemen proyek begitu ya teman-teman. Fungsi kegiatan manajemen proyek apa? Ada planning, organizing, evaluating, controlling. Area manajemen proyek apa? Manajemen keuangan, manajemen mutu, manajemen waktu, manajemen K3, manajemen sumber daya, manajemen lingkungan, manajemen risiko, manajemen sistem informasi. Itu yang harus dilakukan oleh seorang manajer proyek. Kinerja proyeknya apa? Biaya, mutu, waktu, dan K3, begitu ya. Aman dalam pengerjaan proyeknya. Oke. Nanti kita akan bahas pelan-pelan ini semua ya, teman-teman ya. Ini kan baru prolog ya. Oh, ada manajemen keuangan dalam proyek. Nanti kita bahas sendiri. Oh, ada manajemen mutu. Bagaimana quality control, bagaimana quality assurance, begitu ya. Ya challenge-nya memang di sini sih. Bagaimana manajemen waktu, bagaimana menyusun time schedule gitu ya, bagaimana kontrol dari sebuah pekerjaan. Manajemen sumber daya, oh sumber daya ada kayak gini, bagaimana ini bisa diolah? Padahal kita ada 5 proyek, ada 10 proyek gitu. Bagaimana sumber daya yang bisa optimal? Manajemen lingkungan ini biasanya berhubungan dengan efek samping gitu ya. Apalagi kalau proyeknya itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, itu akan lebih berat lagi. Lingkungan ini, Pak, kalau kami proyek IT gimana begitu ya? Kalau proyek IT yang sangat riskan di dalam lingkungan gitu ya, dalam hal manajemen lingkungan ini misalkan pemasangan fiber optik itu harus gali sana, gali sini, bersentuhan dengan warga gitu, kayak gitu-gitu ya. Dulu saya hampir setiap minggu ada saja yang harus ditanganin karena saya sebagai bisnis manajer di divisi teknik Koperasi Telkomsel. Jadi ada apa namanya, set manajemen namanya. Bagaimana kita mengelola lingkungan di sekitar BTS, Base Transceiver Station. Bagaimana supaya mereka bisa menerima itu gitu ya. Kita diterima sebagai warga, makanya kita dulu gitu ya, bukan kita ya, maksudnya Telkomsel gitu ya. Saya rasa operator lain pun juga begitu. Di sana saya ya jadi kayak manusia gitu maksudnya, kayak kakak gitu. Maksudnya kalau ada kegiatan warga ya udah kita nyumbang begitu ya. Kalau ada kegiatan 17 Agustus kita nyumbang hadiah gitu ya. Kalau ada kerja bakti ya sudah kita bantu untuk konsumsinya. Oh ternyata ada iuran apa namanya? Iuran RW, iuran RT ya kita juga bayar kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Manajemen lingkungan di sekitar lokasi proyek. Pak, saya proyeknya software development, kerjanya di kantor. Ya, nggak perlu sampai manajemen lingkungan kan. Tapi kalau kerjanya di sebuah perumahan, seringnya kerja sampai malam, gitu ya, berarti perlu di-manage lah, gitu ya. Gitu, teman-teman semua? Oke, karakteristik sebuah proyek biasanya muncul karena kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak, gitu ya. Kalau di sini sebagai contoh saja, gitu ya, proyek biasanya selalu berbatas waktu. 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun, gitu ya. Kalau bertahun-tahun itu namanya project multi-years. Kalau di pemerintah, tendernya biasanya tetap tahunan. Nah, tahun depannya tinggal pengembangan-pengembangan lagi. Banyak proyek, ada pengembangan sistem informasi, pengembangan gedung sekolah, master plan, macam-macam lah ya. Siklus proyek. Nah, ini gambaran simpel aja ya teman-teman.
Siklus proyek itu dimulai dari tahap konseptual, kegiatan perumusan gagasan, tujuan, bikin kerangka acuan. Kadang beberapa diminta untuk bikin studi kelayakan, gitu ya, studi kelayakan awal, baik dari sisi biaya maupun jadwal proyeknya. Terus ada tahap studi kelayakan, ini sebetulnya bagi user ya, pemilik proyek ya, melakukan analisa kelayakan lebih detail, aspek keuangan, operation, hukum, sosial, teknis, dan administratif. Layak enggak proyek ini dikerjakan? Bagaimana efeknya ke manajemen keuangan perusahaan? Kan gitu kan? Ya kalau memang efeknya bagus, ya harus dilakukan gitu kan. Kalau enggak, ya jangan, bisa dipending dulu. Ada tahap detail desain atau detail engineering begitu ya. Ini langsung masuk ke sudah perencanaan sumber daya, persiapan peralatan, penentuan proses lelang. Ada tahap pengadaan gitu ya teman-teman ya. Tahap pengadaan ini kalau di pemerintahan ya berarti masuk ke LPSE gitu ya, karena ada ULP namanya, unit layanan pengadaan gitu kan. Atau modelnya PL, penunjukan langsung gitu ya. Kalau jasa konsultansi kan sampai 100 juta masih penunjukan langsung. Kalau pengadaan barang kan sampai 200 juta masih penunjukan langsung. Penunjukan langsung itu maksudnya tidak perlu bersaing. Langsung ditunjuk, ya sudah kamu sebagai pelaksana. Justifikasi dari mana? Ya justifikasi dari pemilik proyek dong, siapa yang akan diberi. Kan gitu kan? Tahap implementasi, pelaksanaan dari semua perencanaan, evaluasi dan perbaikan. Terus tahap operasi dan pemeliharaan. Nah, di dalam pemeliharaan dimungkinkan nanti akan muncul proyek-proyek kecil gitu ya. Kalau di sistem misalkan ada penambahan fitur begitu ya. Oh, ada tambahan modul, bisa-bisa saja teman-teman. Oke, teman-teman. Itu dulu untuk perkuliahan malam ini gitu ya. Ini secara menyeluruh apa itu manajemen, apa itu proyek, apa itu manajemen proyek kan gitu kan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Intinya kan ini kan sebetulnya kan nanti di dalam proyek. Ada yang mau ditanyakan?